Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang perguruan tinggi negeri dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Guru Bermanfaat. Pada kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan informasi terupdate, informasi terbaru terkait jalur komputer based test atau yang kita kenal dengan CBT UM-UGM pada tahun 2022 ini. Informasi ini kami dapat langsung dari website resmi CBT UM-UGM tahun 2022 dengan alamat website um.ugm.ac.id/computer based test CBT UM-UGM tahun 2022. Informasi ini baru dirilis 3 Juni 2022 pukul 9.26 oleh admin website yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ada beberapa informasi terkait dengan jalur CBT UM-UGM tahun 2022. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan CBT UM-UGM tahun 2022, kemudian persyaratannya apa saja, prosedurnya bagaimana, kelengkapan dokumennya apa saja, sampai dengan nanti jadwal seleksinya kapan pelaksanaan seleksi pada CBT UM-UGM tahun 2022. Yang pertama di sini, terkait dengan pengertian CBT UM-UGM tahun 2022 ini adalah jalur seleksi ini menggunakan kombinasi. Nah, ini ada poin utama ya. Kombinasi nilai atau skor CBT UM-UGM tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UGM dan juga nilai atau skor UTBK SBMPTN tahun 2022. Jalur seleksi ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, SMK, MA, atau paket C, ataupun yang sederajat. Nah, ini bisa leluasa untuk kalian yang sedang mengambil paket C ataupun yang lainnya. Dan pada tahun 2022, 2021, dan 2020. Jadi untuk lulusan tahun 2022 dan 2 tahun yang terakhir, 2021 dan 2020 itu juga bisa mengikuti jalur CBT UM-UGM tahun 2022. Yang bisa dipilih adalah 2 program studi pada program sarjana dan atau program sarjana terapan. Sedangkan kelompok ujiannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kelompok ujian saintek, ada soshum, dan juga ada campuran, yaitu saintek dan soshum. Dan satu peserta atau setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti salah satu kelompok ujian, apakah saintek saja, atau soshum, atau campuran. Yang kedua, tentang persyaratan. Di sini persyaratan umumnya yang pertama jelas warga negara Indonesia, mendaftar adalah lulusan SMA, SMK, SMA, paket C atau sederajat pada tahun 2022, 2021, dan 2020. Yang ketiga, mengikuti dan memiliki skor UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi ini untuk kalian yang memang mengikuti UTBK SBMPTN di tahun 2022 ini. Yang keempat, pendaftar memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Sedangkan syarat khususnya, lulusan SMA, SMK, MA, paket C atau sederajat tahun 2021 dan 2020 harus memiliki ijazah. Untuk lulusan tahun 2022 minimal memiliki SKL yang sekurang-kurangnya memuat jati diri, foto terbaru, dan dibubuhi cap atau stempel dari sekolah atau lembaga penyelenggara paket C yang sah. Pada saat mengikuti CBT UM-UGM, peserta wajib membawa ijazah asli atau fotokopi berlegalisir ataupun SKL, untuk SKL harus asli, kemudian membawa kartu ujian CBT UM-UGM tahun 2022, membawa kartu identitas, menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi, kemudian apabila peserta belum vaksin, menunjukkan hasil negatif, bisa menggunakan rapid test antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Untuk kewajiban peserta, peserta diturunkan di area drop zone, nanti akan diatur di petugas di lokasi ujian.
Diukur suhu oleh panitia yang bertugas, dan yang ketiga adalah ketika masuk area ujian, peserta menunjukkan kartu ujian dan dokumen lain yang sesuai syarat UGM 2022, menunjukkan sertifikat vaksin, dan menunjukkan kartu hasil negatif rapid test antigen atau PCR bagi peserta yang belum vaksin. Selanjutnya yang ketiga, membuat akun pendaftaran melalui halaman ini bisa dicatat um.ugm.ac.id/pendaftaran, kemudian login ke halaman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Jadi kalian bisa mengakses website itu, kemudian mengisi sesuai instruksi yang ada di website tersebut. Yang kedua, memilih 2 program studi pada program S1 dan atau sarjana terdepan atau D4. Urutan pilihannya menunjukkan urutan prioritas. Ini hati-hati ya kawan-kawan, bisa kalian tentukan prioritas pertama jurusan apa dan prioritas kedua jurusan apa, jangan sampai terbalik. Yang ketiga, mengisi biodata dan menggugah semua dokumen yang menjadi syarat, serta memilih lokasi CBT UM/UGM tahun 2022 sesuai pilihan yang tersedia. Kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Jadi pastikan kalian memilih lokasi yang tersedia sesuai dengan tempat di mana kamu tinggal. Yang keempat, membayar biaya pendaftaran sesuai dengan petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh. Untuk Saintek, itu biaya pendaftarannya 325.000, Soshum 325.000, campuran 350.000. Biaya pendaftarannya berlaku untuk 2 pilihan program studi. Khusus peserta yang memiliki lokasi ujian di Jakarta terdapat biaya tambahan sebesar Rp225.000 dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya pendaftaran. Jadi untuk yang memilih di Jakarta ada biaya tambahan sebesar Rp225.000. Selanjutnya, memilih sesi CPT UM/UGM tahun 2022, kemudian mencetak bukti peserta CPT UM/UGM tahun 2022, mencetak kartu ujian CPT UM/UGM tahun 2022 yang dimulai bisa dicetak itu pada tanggal 22 Juni, pukul 15.00. Selanjutnya mengikuti CPT UM/UGM tahun 2020 sesuai jadwal yang tertera di kartu ujian dan melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 13 Juli 2022. Di sini diberikan tanda khusus ya untuk bisa menjadikan perhatian, yaitu pastikan saudara melakukan sendiri proses pembuatan akun dan pengisian data untuk menghindari kesalahan pengisian data. Teliti ulang seluruh isian data, perubahan data maupun dokumen tidak dapat dilakukan setelah pendaftar mengunci data. Jadi hati-hati ya, pastikan isian ataupun data yang masuk di informasi website resmi tersebut sudah sesuai dengan data yang kalian miliki. Selanjutnya, dan memperoleh kode pembayaran untuk bisa melakukan proses pembayaran. Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen, siapkan scan dokumen berikut ini untuk diunggah. Minimalnya 150 KB kilobyte dan maksimalnya 800 kilobyte. Ini ada batas maksimal, hati-hati untuk bisa kalian sesuaikan. Untuk masing-masing file ya. Jadi hasil scan harus dapat dibaca dengan jelas untuk keperluan verifikasi dokumen. Yang pertama, ijazah untuk lulusan 2022, 2021, dan 2020 atau SKL untuk lulusan 2022 yang belum memperoleh ijazah, di-scan dan formatnya PDF. Kemudian kartu peserta UTBK SBMPTN, di-scan dan formatnya PDF. Kemudian KTP atau kartu keluarga juga sama, di-scan dan formatnya PDF. Nah, sedangkan untuk jadwal seleksinya, mulai dari pendaftaran, mulai dari kemarin 3 Juni pukul 17.00 sampai 15 Juni minggu depan, pukul 15.00, kemudian pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan jadwal yang tercantum pada kode pembayar masing-masing. Pelaksanaan CBT-nya mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 4 Juli 2022 untuk di Kota Jogja, dan Jakarta 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2022. Pengumumannya pada tanggal 13 Juli 2022.
Nah, ini ada keterangan penting kawan-kawan bahwa ada keterbatasan kursi pelaksanaan tes ya. Jadi di sini diberikan penjelasan bahwa di Jogja maksimal 2.200 kursi per seksi, sedangkan di Jakarta maksimal 500 kursi per sesi. Sehingga melakukan pendaftaran seawal mungkin sehingga bisa mendapatkan kursi tes ya disesuai dengan jadwal periode pendaftaran. Sedangkan materi ujiannya apa saja? Nah, ini materi ujiannya. Untuk kelompok saintek itu ada 3, ada TKA saintek mulai fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA. Kemudian ada TKDU, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA, tes potensi akademik. Sedangkan untuk soshum juga sama ada 3, TKA soshum, sejarah geografi ekonomi sosiologi, TKDU mat dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA. Sedangkan untuk kelompok campuran maka digabungkan ya ada TKA fisika, kimia, biologi, mat IPA, kemudian ada TKA Soshum, sejarah geografi ekonomi dan sosiologi, kemudian TKDU-nya matematika dasar bahasa Indonesia bahasa Inggris, TPA tes potensi akademik. Itu adalah materi ujian di CBT UM UGM tahun 2022 ini. Bagi kalian yang ingin mendapat informasi resmi bisa langsung berkunjung di website resminya um.ugm.ac.id. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.